Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu laptop dari merek Dell. Dan ini kata pemiliknya itu laptopnya bisa nyala tetapi tidak bisa masuk Windows. Oke ya, bentar. Mungkin lama ya. Saya akan nyalakan. Oke, apakah harus sambil dicas? Saya akan coba cas dulu. Oke, ini lampunya menyala ya. Jadi laptop Dell itu ada lampu indikatornya. Kemudian saya colokkan sini. Oke, kemudian sini. Apakah nyala normal atau oke, seperti ini. Muncul keterangan atau di sini ada checking media, apa yang akan terjadi. Oke, nah di sini muncul keterangan seperti ini. Jadi kata pemiliknya itu muncul blank katanya. Ya maksudnya seperti ini mungkin ya. No bootable device found. Jadi kalau ada ataupun muncul keterangan seperti ini ya berarti SSD-nya tidak kedetek ya. Kalau pakai harddisk ya harddisknya kedetek. Tapi sepertinya kalau laptop Dell ini, apalagi ini udah Core i7 generasi 7 ya, ini udah pasti pakai NVMe lah untuk SSD ya. Nah jika muncul seperti ini ya kemungkinan besar di memorinya, bukan memori RAM ya, tapi SSD-nya ataupun NVMe-nya yang tidak terbaca atau tidak kedetek. Kalau F1 ya berarti kita akan coba lagi booting, tapi kayaknya tidak akan membuahkan hasil. Nah kita akan masuk ke tekan F2 reboot into setup ya. Nah gini kita tekan aja F2. Oke, di sini fungsinya untuk masuk ke BIOS. Nanti kita akan cek apakah si NVMe-nya atau SSD-nya terdeteksi atau tidak terdeteksi. Ya itu salah satu cara yang kalau menurut saya mungkin lebih mudah ya, sebelum ke bagian yang lebih sulit lagi. Nah ini ya bagian boot sequence. Nah di sini tidak terdeteksi ya ada SSD ataupun harddisk ya, di sini nggak ada. Ya di sini hanya terbaca NIC atau kartu jaringan. Nah, selanjutnya saya akan masuk di bagian menu sistem informasi. Oke, kita lihat di sini bagian memori install. Nah, ini adalah memori RAM, tetapi kita tidak mempermasalahkan memori RAM ya. Nah, ini untuk slot A-nya terbaca 8 GB, kemudian slot B-nya ini kosong katanya ya. Oke, kemudian di sini prosesornya. Tapi kita juga tidak melihat bagian itu. Nah, kita akan melihat bagian device information. Ya, informasi perangkat. Nah, di sini harusnya terbaca M2 SATA. Jadi ini laptopnya menggunakan M2. Ya, M2 SATA. Di sini tidak terdeteksi adanya entah itu NVMe merek apa gitu ya. Biasanya kan ada merek Samsung, merek Vigen, banyak lah pokoknya ya. Untuk M2 SATA-nya di sini tidak terdeteksi atau non ya, nggak ada. Oke, jadi permasalahan di laptop Dell ini ya, permasalahannya itu adalah berkaitan dengan memori ya ataupun storage-nya yang kemungkinan rusak.
Nah, kata pemilik laptopnya itu katanya laptop Dell ini tidak dipakai cukup lama, bahkan ini sampai kotor seperti ini laptopnya. Nah, kemudian setelah mau digunakan atau pada saat baru dinyalakan lagi, laptopnya itu langsung muncul tampilan seperti yang tadi. Nah, tampilannya itu kurang lebihnya seperti yang tadi ya. Kita akan coba cek lagi. Jadi hanya ada keterangan no bootable device. Nah, kalau ada keterangan seperti itu ya berarti memang permasalahannya itu tidak terbacanya sistem operasi ya, berarti sistem Windows-nya nggak kedetek ya. Nah, jadi seperti ini ya, walaupun pengakuan dari pemilik laptop ini katanya blank. Sebenarnya kalau permasalahannya seperti ini kan laptopnya dalam keadaan bagus ya, normal, lalu di sini muncul no bootable device found, berarti memang storage-nya yang nggak ada. Kalau pakai harddisk ya berarti harddisknya bukan berarti nggak ada perangkatnya, bukan ya, tetapi tidak terbaca ya, tidak terdeteksi gitu. Nah, ini kan kalau ada OS-nya terus memorinya juga terbaca, nah itu kan harusnya langsung masuk ke startup Windows-nya, tapi ini nggak ada muncul seperti ini ya, dikarenakan si laptopnya itu mencari booting system ya dari si Windows-nya itu nggak ada. Jadi harddisk ataupun SSD-nya yang rusak ya, kemungkinan mengakibatkan laptopnya itu tidak bisa membaca OS ya. Jadi seperti itulah pokoknya ya, walaupun agak rumit mungkin penjelasannya, tapi ya itulah. Oke, jadi hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi itu hanya sekilas saja tentang sedikit gambaran pemilik laptop ya dari si Dell ini ya. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.